Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah salatan wa salaman ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ah, amma ba'd. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Mari kita lanjutkan kembali pengajian kita malam ini kaitan dengan masalah yang mustahil pada Allah, lawan daripada wahdaniyah. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani. Ya Rabbi salli alaihi wasallam. Sad wa kadza yastahilu alaihi ta'ala alla yakuna wahidan bi ayyakuna murakkaban fi dzatihi aw yakuna lahu mumatsalan fi dzatihi aw sifatihi aw yakuna ma'ahu fi lil wujudi mu'athirun fi fi'lin minal af'ali. Dan seperti demikian mustahillah di atasnya Allah Ta'ala oleh bahwa tidak ada ianya Allah itu esa. Artinya dengan bahwa ada ianya Allah itu murakkab, disusunkan pada zatnya, atau adalah baginya Allah itu semisil, ada contoh, ada perumpamaan pada zatnya atau pada sifatnya, atau adalah besertanya Allah pada mewujudkan sesuatu mu'athir, itu yang memberi bekas, fi fi'lin pada satu perbuatan, minal af'ali daripada segala perbuatan. Kemudian mustahil pula bila mana kita mengatakan bahwa Allah itu bukan esa. Bukan esa pada zat, bukan esa pada sifat, bukan esa pada perbuatan. Yang dimaksud bukan esa pada zat Allah, yang pertama, zat Allah itu tersusun daripada beberapa jauhar. Artinya zat Allah itu bersumber daripada beberapa unsur. Ibarat seperti zat makhluk, ada daging, kulit, kemudian urat, tulang dan sebagainya. Tersusun zat Allah ada kepala, leher, badan dan sebagainya. Itu mustahil. Makna yang kedua, tidak esa zat Allah, ada zat lain yang seumpama seperti zat Allah subhanahu wa ta'ala. Itu pun mustahil. Karena zat makhluk berdasarkan daripada unsur tertentu. Unsur api, jin. Unsur tanah, manusia. Unsur nur, malaikat. Sedangkan zat Allah bukan didasari daripada unsur tertentu. Makanya tidak ada satupun yang sama dengan zat Allah. Maka mustahil bila mana kita mengatakan bahwa ada zat lain yang sama dengan zat Allah. Yang kedua, mustahil pula apabila kita mengatakan ada sifat yang lain yang sama seperti sifat Allah. Karena semua makhluk adalah hudus, dari tidak ada kemudian menjadi ada. Sedangkan Allah itu qadim, memang telah ada. Zat yang qadim pastinya sifat itu qadim. Sedangkan zat makhluk itu hudus, maka mustahil pada zat yang hudus
bersifat dengan sifat yang qadim. Yang sesuai, zat qadim bersifat dengan sifat qadim, zat hudus bersifat dengan sifat hudus. Maka mustahillah zat qadim bersifat dengan hudus, zat hudus bersifat dengan qadim. Yang ketiga, mustahil pula kita mengatakan bahwa ada sifat yang lainnya yang sebanding dengan sifat, ada sifat Allah. Yang ketiga, sifat Allah itu banyak sebagaimana sifat makhluk. Yang dimaksud dengan banyak, ada 2 ilmu ataupun lebih, ada 2 kudrah ataupun lebih, ada 2 iradah ataupun lebih. Karena yang demikian itu merupakan sifat makhluk. Ilmu makhluk bukan satu. Kebukti dah ilmu yang lagi tanya wata cuma cop tengku beda dengan ilmu yang buat kitab. Ilmu yang buat kitab beda dengan ilmu yang pegat kuih. Ilmu yang pegat kuih beda dengan ilmu yang bamoto. Ilmu yang bamoto beda dengan ilmu yang tak bangun pembangunan ataupun pertukangan. Maka beda perbuatan, beda ilmunya. Allah itu ilmunya esa. Dengan ilmu tersebut Allah mengetahui segalanya. Pula kudrah. Kudrah getanyo beda-beda. Kemampuan getanyo uronyo beda dengan barawa. Kemampuan barawa beda dengan lutha. Kemampuan getanyo watekatuha beda dengan masa muda. Masa muda beda dengan masa mantaubid. Iradah juga kita berbeda. Hud getanyo barawa beda dengan uronyo wanagu. Hud malamnya beda dengan barotha. Hud malam barotha beda dengan singa. Hud getanyo beda-beda. Itulah iradah. Maka rencana kita pun berbeda-beda. Keinginan kita pun berbeda-beda. Allah tidak demikian. Maka iradah Allah satu. Apabila Allah mengiradah kepada ada sesuatu, maka iradah Allah itu tetap pada ada. Ketika mengiradah oleh Allah kepada tiada, tetap senantiasa kepada tiada. Ketika Allah mengiradah getanyo sebagai ahli syurga, senantiasa iradah Allah tidak akan berubah, tetap kita ini akan menjadi ahli syurga. Ketika Allah mengiradah bahagian manusia menjadi ahli neraka, maka tetap iradahnya menjadi ahli neraka, tidak akan berubah iradah Allah. Yang berlaku plan-plan tengku bak getanyo makhluk Allah hana. Itanyo uranyo lagi nyo iradah tu sehingga kalau elam. Nyo jeno tengah taduk-duk iradah kita nyo tang entuk le sembayang cha mangat tapajuh mi calu. Le sembayang cha kakale nyan tang be mi calu. Mi rebo. Untuk kakale mi rebo. Alah, kakak mi goreng mentang. Ha, ujung-ujung kakak lagi nyan. Plan-plan kita nyo. Allah adakah demikian? Tidak. Begitu pula perbuatan Allah beda dengan perbuatan makhluk. Karena perbuatan Allah dari tidak ada mewujudkan menjadi ada. Dari tidak ada mewujudkan menjadi ada. Adakah perbuatan makhluk yang sama dengan perbuatan Allah? Tidak ada. Lagi tanya tengkuhan mampu atra yang bibit hana kedua ataupun han mampu. Atra yang bibit hana kedua ataupun mampu han mampu. Yang golom na uranyo putra. Cipuna siat atra yang gelom na. Te uragam mengandung cicipta siat. Anjir tunggu. Karena atra yang hana han mungkin tak puna. Na lagau ipuna le manusia nyan kana bahan bakuji kana cuma olah. Kon puna tuku olah. Tepung kana tinggai olah sagai pupugot timpan, pupugot bororom tepung kana. Man minyu unsur kana alam tanah tinggai olah sagai. Jadi bahan dasar daripada menciptakan minyak mampu kita ciptakan, han mampu. Pena anu kan pena ni katanya olah sagai. Cipegat sumber ia mani juga tu, han juga tu nunggu. Maka tidak ada satupun yang mampu berbuat sebagaimana perbuatan Allah Ta'ala. Itulah yang dimaksud dengan esa. Esa Allah pada zat. Artinya zat Allah tidak tersusun-susun sebagaimana zat makhluk. Karena Allah bukan jirim, Allah pula bukan jisim, dan tidak ada satupun zat makhluk yang serupa dengan zat Allah.
Yang kedua, esa pada sifat. Sifat Allah itu satu. Satu ilmu, satu kudrah, satu iradah, satu hayah, satu sama, satu basar, satu kalam. Dan tidak ada satupun sifat yang lainnya yang menyerupai dengan sifat makhluk. Berbeda pada penamaan. Nama boleh saja berbeda, tapi hakikatnya nama boleh saja sama, tapi hakikatnya berbeda. Makhluk punya ilmu, tetapi tidak mencakup segala-galanya. Allah juga namanya ilmu, tapi ilmu Allah mencakup segala-galanya. Makhluk punya kudrah, itu di segi nama sama, tapi kudrah makhluk tidak mampu menghasilkan sesuatu yang tidak ada menjadi ada, dan tidak mampu yang ada dia tiadakan. Makhluk juga memiliki iradah, nama sama, tetapi hakikat iradah makhluk berbeda dengan iradah Allah. Iradah Allah menetapkan sesuatu yang ditetapkan itu pasti wujud. Sedangkan iradah makhluk, ketika dia menetapkan sesuatu dengan iradahnya, belum tentu yang diiradah oleh makhluk itu pasti terjadi. Maka di segi penamaan bisa saja sama, tapi hakikatnya memang berbeda. Yang ketiga, beda di segi berbuat. Perbuatan makhluk tidak akan mampu menghasilkan akibat tertentu, tapi perbuatan Allah itulah perbuatan yang sesungguhnya yang mampu melahirkan akibat tertentu. Maka perbuatan makhluk hanya sebatas perantara sebab, sedangkan yang melahirkan akibat adalah perbuatan Allah Subhanahu wa taala. Lagi tanya makhluk cuma mampu tengku, tapi tahu apui dengan kaya tu etnam sakai mampu. Yang pututung kaya tu kon buat getanyo putawa apui dan kon buat apui tu kumutuah. Sawa yang pututung kaya tu itulah buat Allah Subhanahu wa taala. Lagi tanya cuma mampu tak dua makanan dalam babah, tak usahakan butuh ungut yang peungut makanan yang buat Allah taala tunggu. Bahkan dia teungut makanan yang putra wa getanya kon makanan, tetapi yang putra wa getanya adalah Allah taala. Cuma wasilah jalan untuk mendapatkan kenyang itulah melalui makan. Jalan untuk mendapatkan hilang kehausan itulah melalui minum. Jalan untuk mendapatkan terbakar itulah menyentuhkan api dengan kayu kering. Yang jalan yang hakikat sawa pututung Allah, sawa putrawa Allah, sawa pupulih gerah Allah. Bahkan sawa yang pegerak encien katanya Allah, kon anak jarawa kon cuma bermusahabah iringan takalan secara adat, menggerak anak jarawa, menggerak encien. Yang hakikatnya yang menggerakkan cincin bukan anak jari tangan, tapi yang menggerakkan cincin adalah Allah taala. Allah yang menggerakkan anak jari tangan, Allah pula yang menggerakkan cincin pada anak jari tangan. Menyertanya tiga tengku yang pegerak encien anak jarawa, berarti anak jarawa punya kemampuan sama seperti kemampuan Allah. Dia mampu menghasilkan sesuatu, itulah menggerakkan cincin. Maka yang pegerak anak jarawa Allah, yang pegerak encien juga Allah. Cuma secara adat zahiriah takalon asai menggerak anak jarawa, menggerak encien, berbetulan ba anak jarawa itu encien. Kamu ho? Maka kata Imam Asnawi, qala Imam Asnawi, qala Sanusi, berkatalah Imam As-Sanusi fil muqaddimah, di dalam muqaddimah, wa aslul kufri wal bada'i sab'atun. Penyebab yang menyebabkan seseorang menjadi kafir atau menjadi ahli bid'ah, artinya i'tiqad yang sesat, ada 7 sebab. Pakon na urang jut ke kafe, pakon na urang geakui genyan kepada golongan sesat, pakon, karena na 7 penyebab. Yang pertama, yang menyebabkan seseorang itu menjadi kafir karena i'tiqadnya ijadud zati. Dia meyakini dengan i'tiqad ijadud zati. Apa itu ijadud zati? Wahwa isnadul kainati ilallahi ta'ala ala sabili ta'lili awit tabai
min ghairi ikhtiyarin, menisbatkan segala makhluk kepada Allah Ta'ala di atas jalan ilat ataupun tabiat daripada ketiadaan pilihan, itu murtad. Artinya, kenapa ada makhluk? Karena ada Allah. Pakiban maksud pakana makhluk karena na Allah. Maksudnya hansah Allah jad ke Tuhan menyetekedi hana gepegat makhluk. Allah menciptakan makhluk itu bukan pilihannya, bukan, tapi keterpaksaan. Menyetekedi Allah hana gepegat makhluk, hansah Allah jad ke Tuhan. Laginya ia teked murtad. Pakana makhluk hai karena na Allah. Artinya apa? Apabila Allah tidak menjadikan makhluk, seolah-olah dia itu bukan Tuhan, murtad dulu. Kamu tahu? Yang kedua, yang menyebabkan sesat, wa tahsinul aqli, memutuskan sesuatu menurut pertimbangan akal. Artinya akal yang menjadi patokan utama. Pakiban mufhum, wa huwa kaunu af'alillahi ta'ala wa ahkamihi mauqufatan aqlan 'alal aghradi wa huwa jalabul masalihi wa daf'ul mafasidi. Keadaan segala perbuatan Allah dan hukum-hukumnya Allah itu diterhentikan pada akal di atas beberapa maksud, dan bermula dianya itu menarik kemaslahatan dan menolak segala kefasidan, kerusakan. Artinya tengku, ubena hukum-hukum Allah nyawa diputuskan dengan akai. Menyanyan god baakai berarti hukumnya cocok menyanyo masa. Menurut akal nyan hanapa, berarti hana cocok. Nyan tahsinul akali, nyo menyebabkan orang jad kesesat. Lagi contoh menurut akai sembahyang tahajud sunnah, nyan bagi urang-urang yang hana kerja urau. Tapi urang nasibuk wate bengah pun kon sampai seput nyan hanali sunnah. Ya, karena le kesibukan. Jadi puputok menurut akai. Nyan je kesesat. Jadi tahsinul akalinya akai yang menjadi ukuran utama. Apabila bagus menurut akal, maka ketetapannya akan baik. Apabila tidak bagus menurut akal, maka ketetapannya merasa baginya itu tidak baik, maka tidak perlu dijalankan. Nyo sesat. Selanjutnya, yang menyebabkan seseorang itu sesat yaitu taqlidur radi wa huwa muttabi'atul ghairi li ajlil himmiyati wa ta'assubi min ghairi talabin lil haqqi. Mengikuti orang lain karena himmiyah cara hidupnya, dan karena fanatik daripada ketiadaan mencari bagi kebenaran. Taikut hirara urang karena takalan kehidupan gak nyen sanggot hantom mepek ngengop, hantom karu ngengop, ataupun karena fanatisme. Berat tatat fanatik lagi tanya ke ganyat metaikut tu laganya tikut ganyat yang ke laganya najuilun. Na tamurnau untuk menggali kembali benarkahnya cekat dia itu ataupun tidak, hanali karena terlalu fanatik kakulaganya naju yang dia kesesat dulu. Maka kaitan masalah akidah hanya ikut-ikut gap dulu. Tetap lagi tanya harus mempelajari benarkah akidah beliau ataupun tidak. Baik itu pakan menantung kunyan karena laganya yang kepegah hilu laganya naju yang hanya dulu bahaya radat. Maka akidah wajib menggali benar atau tidak, sesuaikah dengan dalil-dalil ataupun tidak. Nyokai dengan akidah hanya ikut-ikut gap. Karena kaitan dengan masalah taklid ada dua pendapat. Pendapat yang pertama mengatakan kafir orang yang taklid, sedangkan pendapat yang kuat tidak kafir. Akan tetapi tetap dia itu
berdosa karena dia itu tidak menuntut dan mencari apa yang sebenarnya yang benar. Hantah dengku taklid, hantah iman menurut sebuah pendapat. Menurut pendapat yang kedua sah iman tapi tetap berdosa. Maka baik taklid tu. Masalahnya dia nya terus dia katanya mernau. Terus menggali, nyepukon, tetap dia katanya. Hanya ikut gop tu. Bahaya dah. Maka baik sampai gop pegah Allah di arah, itanya pi pegah Allah di arah. Hanya dengu. Maka terus menggali, nyepukon. Baik muka pegah ajuhan madah nunggunya. Musibah hujung. Tahlam yang menyebabkan orang sesat waribatul adi wa subutut taladzumi baina amrin wa amrin wujudan aw adaman biwasitatit tikrar, mengikat hukum adat dan sebut lazim malzum di antara satu perkara dengan perkara yang lain, nisbah ada ataupun nisbah tiada, dengan perantaraan berulang-ulang menetapkan sesuatu dengan hukum adat. Nyan pasti tutung diikut pasti tutung pakon kakena ngapui karena asal kakena ngapui mungkin han tutung. Nyan pasti mameh wajib hanjahan pakon hai kakena taka. Nyan wajib putuh hanjahan hana putuh pakon hai kakena tajam. Nyan menyalakannya sesat dulu. Karena putuh kenang tajam, tutung kenang apui, mameh kenang saka, masen kenang sirah, itu hukum adi. Hukum adi tidak berlaku lazim malzum, bisa saja takhalluf, bertentangan daripada kejadian yang biasa. Atas kejadian biasa betul tengku. Makna kejadian biasa, umum kejadian dalam alam nyata, kenang saka mameh, kenang apui tutung, kenang tajam putuk. Tapi bisa pula takhalluf, terjadi hal yang bertentangan dengan kejadian biasa. Itulah yang dimaksud dengan hukum adat. Menyata hukum lagi tanya, bahkan tak yakin asai kenang apui pasti tutung, kenang saka pasti mameh, kenang sikin tajam pasti putuh, sesat menyesatkan. Walaupun kita yakini yang bahwa kekuatan memutuskan Allah yang berikan, kekuatan yang membakarkan pada api Allah yang berikan, kekuatan yang pemameh yang nabak saka Allah yang bisa, sesat tetap. Ataupun kan menandu apui kenangan kaya tu yang pututung kan buat apui, tapi yang pututung buat Allah Ta'ala dengan sebab kenang apui. Cuma asai ka kenang apui wajib terjadi tutung, nyan pun sesat. Yang pemameh kan saka, walaupun nak kekuatan mameh hidup abad saka, yang pemameh tetap buat Allah Ta'ala, tapi asal kenang saka mesti terjadi mameh. Nyan menyelaganyan tengku murtad hana, cuma bisa membawaki kepada murtad. Bahkan membawaki kepada murtad ketika mengikat sesuatu dengan lazim malzum, maka akan mengingkari bangkit ura kiamat, akan mengingkari mukjizat yang nabak Rasul, karena mukjizat dan bangkit mukhalafah adat. Dalam kejadian nyata terjadi secara berulang-ulang, han memungkinkan tubuh yang keancur wate gebangkit musapat ke lain jid ke manusia. Secara adat hai petih laganya, dan secara adat yang berlaku han memungkinkan dengku bak kaya yang kamate ibi salim ke Nabi. Anak bate alam palut jarawan Nabi diucap tasbih karena nyen kan makhluk udip. Secara adat hai petih liakai tu kumutua. Han ipatih liakai tu kumutua itibit ia bak celah-celah daripada anak jarawan Nabi, karena yang itibit ia sumber ji pasti hidup dalam tanah, maka akan mengingkari mukjizat itu. Apabila kita yakini lazim malzum, menyekenang apui pasti gepelahi tutung li Allah, maka hanta yakini mukjizat Nabi Ibrahim bahwa beliau itu tidak terbakar dengan api. Pecita pegah hana jadi hiti, maka jahana tutung. Kamu musibah tu. Hanta yakini na azab kubur timbang kena azab kabeh hancur tubuh.
hana azuk kubu menyena kubu ka kerja terpegah je gejak watai kalau enggak hancur mamnya terkedai blender manyat pai guna azuk ya kalau elam tu makanya bisa saja menyebabkan menjadi kafir. Kemudian yang menyebabkan sesat selanjutnya itulah karena ribatul adi kalilah wal jahlul murakkab jahil murakkab putra jahil murakkab wa huwa ayyajhalal haqqa wa yajhalal jahlahu bihi. Jahil ia akan kebenaran dan jahil ia akan jahilnya dengan kebenaran. Artinya hanai turi dah yang betul, yang ituri ini atra salah menurut dia ka betul, yang salahnya ipikir ka betul, dan hanai tepat rawa salah tengku. Sebagaimana nya dekat kaum Nasrani, pertiawa Kristen, pun diikut Yesus anak Tuhan. Cukup yakin awaknya nya hana pun tak peragu tu yakin tidak Yesus itu adalah anak Tuhan. Nah itu pun yang yakini yang salah hana itu pun yang diyakini salah hana itu pun dan menyata pegah di salah ke tanya bengeh hai patih draw salah. Artinya apa? Menyatu dua kebodohan. Bodoh yang pertama karena meyakini sesuatu yang salah, bodoh yang kedua tidak mengetahui bahawa dirinya itu salah. Gepenan jahil murakkab. Yang sesat menyesatkan bahkan dia ke kafir tunggu. Lagi kita tanya maksud tak pegah ba urang yang cukup yakin ka bahawa Allah di aras. Dan padahalnya tikat yang salah Allah itu di aras karena Allah sudah bertempat tak pegah tu. Hai betul tunggu. Karena memang yakin tetap naik cepat draw bangai hanai depu juga. Nya sama lagi urang pungon nak depu draw ke pungon hana nunggu. Bahkan menyatakan badikah pungo kita nyoy kun kah pi pungo ikut tanyo yang pegah pungo itu pungo karena urung pungo hanya itu podra pungo. Begitu pula orang bodoh tidak mengetahui dirinya bodoh tunggu. Maka ketika takun le kita nyoy kah bangai tanyo itu bangai tunggu yang tepe drawa pungo urang minya nasihat tunggu yang tepe drawa bangai menya urang nabe tunggu. Artinya ketika leganyan gedinga penjelasan bangai lagolong ya wate merumpa ngan urang sehat baru tak tepu draw sakit tunggu wate merumpa ngan urang mepom baru tak tepu draw bangai tunggu menya sabe-sabe bangai apalagi mehi tiga kita nyo pegahaba tak pasti tanyo yang carang lah. Itanyo nasi gagah hana pungo di pungo sabe berarti tanyo lah yang sehat. Maka karena urung pungo hana gede puadro pungo maka golomna dalam kejadian tengku dari masa Adam sampai Enohat bahawa urung pungo gejak kedua rumah sakit jiwa golomna. Yang dari masa Nabi Adam je pegak penelitian hana tengku. Bahkan hana urung pungo jak kedua rumah sakit jiwa dikarenakan orang gila tidak tahu dirinya gila. Begitu pula sebaliknya urung bangai na yang jak kedua bat tempat buat hana tengku. Hana pu tapre hana barang tengku. Maka sebagaimana urung pungo taikat jarau taikat gaki tulok la ambulan tang lagi jangan payah berlaku ku urung bangai ikat jarau ikat gaki baba majlis taklim man hana depat aku nabut karena urung pungo hana gede podro pungo urung bangai hana gede podro bangai maka urung pungo ngau urung bangai sama tengku yang baik berpungo-pungo draw. Maka jahil murakkab dia sendiri tidak mengetahui bahawa dirinya jahil dan yang diyakini itu adalah salah pun dia tidak mengetahui mutapat dua buah bangai itu. Nah urang dum tunggu. Nya hana pu mudawah hai mentang jahara dia juga deh. Nya miana lagi nyan putun ideu nyan pu kun kreuh ora te kuai. Nyan ta jajo lain hana pu putun ideu tunggu. Ya hana pu ta kara hai dengar tunggu karena jahil murakkab. Kemudian yang menyebabkan sesat selanjutnya kata beliau wa tamassuku fi aqaidil imani bimujarradi zawahiril kitabi was sunnati min ghairi ardhiha alal barahinal aqliyati wal qawati'i syar'iyyati. Berpegang teguh pada akidah iman dengan semata-mata zahir makna Al-Quran ataupun makna sunnah hadis daripada ketiadaan membentangkan
di atas dalil-dalil aqliyah dan kaedah-kaedah syar'iyah. Maka penyebab selanjutnya yang menyebabkan sesat tengku, ayat-ayat yang menjelaskan tentang akidah, tentang tauhid, dia pahami secara makna zahir ayat. Hanane ditakwil-takwil, menyelam ayat, mutulih Ar-Rahmanu 'alal arsyistawa, ketika diterjemahkan dengan bahasa Melayu, Rahman bersemayam di aras, kakulaganya naju Allah di aras. Ketika dalam bahasa Arab wajhullah, wajah Allah, dia tafsirkan Allah punya wajah. Iyadullah, Allah punya tangan. Nyen menyelaganyan tengku sesat. Karena ketika terpegah Allah punya tangan, setiap tangan pasti tergantung pada bahu. Setiap bahu pasti lengket pada badan. Berarti Allah kamu jasad, kamu tubuh lagi katanya Allah. Menyata pegah Allah najarawa bid-bidhi katanya Allah. Sebab mungkin jarawat tu ikimah baka iyang tu nyang kan jarawat solibeh tu. Munya jarawat pasti nabaho. Munya baho pasti lengket badan. Munya kaki kan jarawat kepunan nat solibeh ataupun na yang pegah. Allah na jarawat cuma beda ngan jarawat katanya, cuma beda sifat. Berarti tangan tetap tangan, beda sifat tangan. Kameng na jarawat, lutong najarawa, buah najarawa, mendum najarawa tu cuma sifat tangan yang berbeda. Sifat tangan getanyo lagi nyohi, sifat jarawa kameng la ilamhi, sifat jarawa lutong la ilamhi. Yang gepunan jarawa tetap jarawa, cuma sifat tangan yang berbeda. Artinya apa? Berarti Allah tetap memiliki tangan, cuma sifat keadaan tangan itu berbeda. Berarti menya Allah najarawa sama dengan makhluk. Beda, bahaya tadu. Apalagi terpegah Allah na wajah, menyana wajah berarti na mata, menyana mata pandai wajah agun. Oh hana nunggu, menyana mata buta berarti. Na hidung nunggu, na babah nunggu, mana kun wajah nunggu. Ini bahaya alam nunggu. Berarti Allah kan lagi katanya wanda kan. Makanya jangan memahami ayat Al-Quran dan Sunnah dengan zahir daripada makna laten, tetapi tafsirkan menurut tafsir yang ma'ruf. Maka baik langsung laju tahlom tazan kon tahlom yang menyebabkan sesat, wajahlul bil qawaidil aqliyatil lati hiyal ilmu biwujubil wajibati wal jawazul jaizati wal istihalatul mustahilati wa bilisanil arabil ladzi huwa ilmul lughati wal i'rabi wal bayani fa kullu wahidin min hadhihi qad yanshi'u anhu kufrun mujamma'un alaihi wa qad yanshi'u anhu bid'atun. Ya ni kala ataupun yang menyebabkan sesat karena tidak memahami kaedah-kaedah akliyah. Hukum makai hanya itu wita hukum makai. Padahal hukum akal ada 3. Wajib pada akal, mustahil pada akal, harus pada akal. Menyan pitai di pula. Maka dia kesesat yang kenyau. Bahkan yang pahami bahwa i'tiqad ataupun tauhid Asy'ariyah adalah tauhid semata-mata logika. Kon dia salah anda. Tauhid Asy'ariyah dan Maturidiyah adalah tauhid yang sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah. Sedangkan logika adalah penguat, dalil untuk penguat. Maka setiap sifat-sifat Allah dibarengi dengan dalil nakli. Bukti Allah itu kudrah. Innallaha ala kulli syai'in qadir. Bukti Allah itu qiyamuhu bi nafsih. Innallaha ghaniyun 'anil 'alamin. Mandumna dalil nakli, sedangkan dalil akli adalah untuk menguatkan dalil nakli. Besalah anda. Menyesir 100% pakai akal itu Tuhan sah ikut. 100% kita jadikan akal sebagai patokan dalam menentukan benar atau tidak, yang berarti tahsinul akli sesat.
Menyahanai tamong menurut akai kon, yai tamong menurut akainya, nyen sesat nunggu. Akai kita nyo kan akai go tetah nunggu si akai rela. Maka menurut akai kita nyo tapi putuh nyo hanapah sang nyo. Nyerlah nunggu. Nyen cukup le hanapah hukum lewat nyo. Dina nyo gepaharam le Allah sang menyala masa milenial lewat nyo sang cocok. Karena lama masa milenial lewat nyo letat urung-urung du mudarat. Nah, karela nunggu. Rela. Apalagi riba punya masalah banyak tahan cocok le dapat haram. Karena menyatakan haram riba han maju negara karena perbankan dibutuhkan rulah mendung dulu. Rulah. Maka beakai sebagai patokan untuk menetapkan sesuatu benar atau tidak, bagus atau tidak. Tapi yang menjadi patokan utama tetap dalil nakli ayat Al-Quran dan hadis. Sedangkan akal adalah penguat daripada dalil nakli yang telah ada. Jangan salah. Dan menyebabkan urang lam sesat itu karena tidak memahami logawiyah Arabiah nyo dasar. Maka na yang pegah makna ilahun bukan Tuhan. Persid makna ilahun adalah yang maha kaya. Na yang bohnan yang maha kaya makna ilahun kon Tuhan. Ataupun na yang bohnan makna ilahun adalah yang berkuasa. Nya salah dulu. Lagi urang keun kena hanjat takun ke salat sembahyang. Nyan berat bangai dulu. Bahasa Arab salat, bahasa Melayu sembahyang, apa salahnya? Bahasa Arab ilahun, bahasa Melayu Tuhan, apa salahnya? Maka karena tidak memahami logawiyah, nyokino je ke karu tapi. Begitu pula dengan sebab tidak memahami yaitu kaedah-kaedah ilmu i'rab. Tiban i'rab nyo kepurhut buku maf'ul buku fa'i buku mudah ilaih. Hana mufhum ilmu saraf, hana mufhum ilmu bayan, hana mufhum ilmu mantik. Nyo kehina wajar ke karu dulu. Apalagi yang memahami cuma terjemahan Al-Quran. Gecok aju Al-Quran kebaca aju dalikal kitabu la raiba fi. Demikian kitab tidak ada keraguan. Kata yang putra maksud pokoknya hanjit ragu tegala kitabnya. Ngetat bah laju. Kon menan ku nak kaedah haji. Dalika nyen puisim. Hoge isyarah menyisim isyarah. Kitabula yang maksud dengan kitab nyen putra. La raiba fi la nyen pu huruf. Raiba nyen puisim. Fihi huruf jar ha nyen hoi waw. Nah kaedah-kaedah maka tidak boleh mengambil pugukun pemahaman secara makna logawi. Hanjir tunggu. Maka tafsir Al-Quran bukan terjemahan Al-Quran. Jangan salah anda. Tafsir Al-Quran adalah pengkajian per kalimat diawali dengan asbabun nuzul. Pakon ternayatnya pakon. Maka ketika berkenaan dengan masalah i'tiqad, bila mana ada ayat dan hadis yang mutasyabihat, wajib ayat dan hadis mutasyabihat tersebut dikembalikan kepada dalil qat'iyah. Dalil qat'iyah laisa kamislihi syai'un. Yang pertama, tidak ada satupun keserupaan dengan Allah. Yang kedua, qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Apabila ayat mutasyabihat tersebut bertentangan dengan maksud dua dalil tersebut, maka wajib ayat mutasyabihat itu ditakwilkan maknanya agar sesuai dengan dalil qat'iyah. Wallahu a'lam bishawab. Mungkin ada pertanyaan, silakan. Baik, mungkin ada yang bertanya. Baik Ustaz, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tentu Allah dalam menentangkan ibadah bersama makhluknya atau umatnya, ada yang baik, ada yang aneh. Kemudian yang maksiat dia berdoa karena dia sadar berdoa Allah mengabulkan. Kemudian yang menjadi aneh, apakah ibadah itu sudah Allah cabut atau bagaimana? Mohon penjelasan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Panenah iradah kecabut. Jadi yang jut ke masalah, Allah menetapkan makhluk, sebahagian ditetapkan dalam kebaikan, sebahagiannya ditetapkan dalam kemungkaran.
ketika si makhluk itu telah ditetapkan oleh Allah dengan iradahnya jatuh dalam kemungkaran, pasti Allah wujudkan dengan kudrahnya, si makhluk itu akan terjadi kemungkaran. Kemudian si makhluk itu berdoa, kemungkaran sudah terjadi karena Allah telah menetapkan dia pasti dalam kemungkaran, maka Allah wujudkan pasti mungkar itu terjadi pada si makhluk tersebut. Kemudian si makhluk itu berdoa memohon ampun daripada kemungkarannya. Apakah Allah mengampuni? Andai kata Allah ampuni misalnya karena dia bertobat dengan taubat nasuha, apakah Allah telah mencabut iradahnya? Tidak. Iradah yang pertama Allah tetapkan si makhluk itu jatuh dalam kemungkaran, lalu Allah wujudkan dia itu jatuh dalam kemungkaran. Berarti ada iradah Allah yang kedua. Iradah Allah yang kedua menetapkan si makhluk yang jatuh dalam kemungkaran itu, dia akan mengiringi kemungkarannya dengan taubat. Maka Allah pasti wujudkan dengan kudrahnya. Setelah si makhluk jatuh dalam kemungkaran, pasti dia Allah wujudkan dia itu jatuh dalam bertaubat. Maka apapun yang telah ditetapkan oleh Allah itu pasti terjadi. Menya Allah getetapkan getanyo maksiat, pasti maksiat tunggu. Menya Allah getetapkan getanyo taat, pasti taat tunggu. Makanya yang perlu kita khawatirkan akhir daripada ketetapan Allah, bukan awal daripada ketetapan Allah. Allah telah menetapkan kita lahir daripada rahim orang mukmin, hidup kita daripada kalangan orang mukmin, bahkan kita melaksanakan amal ubudiyah ibadatnya orang mukmin. Akhir getanyo ketetapan Allah pakiban hanar depu dengu. Bila Allah menetapkan kita mati dalam keadaan kafir, tetap kafir dengu. Cuma Allah wujudkan sebab sakai. Pakon getanyo kafir sebab. Yang hakikat bukan sebab itu yang mewujudkan kita kafir. Memang Allah telah menetapkan dia itu kafir. Maka apa yang kalian ditetapkan oleh Allah, nya pasti terjadi. Maka ketika kita telah memahami tauhid yang sebenarnya, akan hilang dua masalah yang hanagot. Dua buah masalah yang hanagot akan gadah bak getanyo. Yang pertama iri dan dengki. Hana perleta iri ke gop, memang jihnya tikalaganyan getetapkan oleh Allah kuputa iri. Pakan dia kaya, memang Allah telah menetapkan dia itu kaya. Hana perleta iri. Dan hana akan terjadi dengki. Hana keinginan bagi kitanya untuk menghilangkan kenikmatan daripada orang lain. Itu memang haknya. Kenapa saya tidak dapat? Karena itu bukan hak saya. Yang pertama. Menyegetannya kata pahami tauhid yang sebenarnya, gadah iri dengki dengku. Pakon menan jika laganyan ketetapan Allah Ta'ala. Yang kedua, akan hilang kesombongan. Maka hana merasa diri kitanya waktu pasti asal juga. Hana merasa diri kitanya paling taat tuku. Terkadang walau kita nampak taat, tapi pada hakikat akhirnya Allah wujudkan kita kafir. Allah wujudkan, Allah jadikan kita menjadi ahli neraka. Maka kada sombong tuku. Han le takun long paling taat, long paling malim, long paling careng, long paling nyo paling di han le tu gadah sombong tu. Pakan gadah sombong le katanya karena ketetapan akhir Allah belum kita tahu. Jina wajib takalan katanya paling taat ubena ibadat wajib tapi buat yang sunnah bahkan kita laksanakan. Belum tentu amal ibadah itu akan menetapkan kepastian bagi kita itu ahli syurga. Tergantung ketetapan Allah. Makanya gadah hembong tu tuku, gadah sombong tu. Maka haroh le tak kucilkan orang lain. Oh dia son rakami sembayang pitat. So depu ketika Allah membalik keadaannya seketika dari maksiat menjadi taat. Han tak kucilkan le gob tuku. Maka dalam kehidupan tetap le kitanya akan saling menghargai. Walau dia itu bukan ahli ibadah, bahkan dia itu ahli maksiat, tidak kita kucilkan. Tetap boleh katanya bermusahabah dengan beliau, mengon dengan beliau, tak ajak beliau kepada kebaikan. Tapi menyatakan di tauhid hana boleh katanya merasa draw lebih taat, merasa draw lebih malim. Ketika terempa urang-urang yang bangai akan tak kucilkan. Bahkan na perasaan han cocok long-long mengon dengan jihana selepul. Ketika terempa orang yang hana taat sebagaimana taat kitanya na duha, na tahajud, na i'tikaf, puasa Senin Kamis, iji sembahyang wajib pitat. Kitanya kucilkan seolah-olah kitanya asal surga. Padahal kalau dendai nunggu.
Kadang getanyo yang paling taatnya ke yang hana jadi asal syurga, jih yang takkan lahir jino masir, jih yang asal syurga. Makanya kata Sayyidina Umar, wa katama auliya'ahu minan nas. Nyo bedega-dega. Allah menyembunyikan siapa aulia di antara umum manusia. So yang bid-bid jid ke aulia, artinya siapa yang benar-benar akan menjadi ahli surga? Tidak ada yang tahu. Tidak ada yang tahu siapa yang sebenarnya menjadi ahli surga. Yang katanya puputnya baru calon nunggu. Nyo tanda-tanda ahli surga. Ketika kita taat kepada Allah, maka tanda ahli surga telah kita dapati. Setiap ada tanda, belum pasti akan melahirkan apa yang ditandai oleh suatu tanda. Ruduk tanda na ujian, ruduk karena ujian kalau nanti nunggu. Maka berdega-dega taat katanya tanda asal surga, tanda karena surga kalau nanti terempak. Tergantung iradah Allah. Makanya tamulah ke Allah sampai-sampai. Ya Allah, nabi kelon surga ya Allah. Pakan telah ke surga ba Allah Taala karena ngan ibadat katanya hai tablau surga. Maka baik takut ya Allah lun cukup taat ka ke untuk tamong syurga ya Allah yang keempat ibadat lun han sedimpal. Ibadat kita tidak akan mampu membelikan syurga karena dengan kualitas ibadah kita tidak sepadan dengan kualitas istimewanya syurga. Ibadah kita nyo hana seberapa dulu. Puasa kita nyo Senin Kamis kami hana mau tagai gop naik puasa. Semayang katanya berjamaah, terkadang karena katuha sampai ke higop nyanduk katuha hana berjamaah. Bahkan tengah tersemayang ni katanya ate belum tentu terfokus kepada salat. Lamate katanya katingan ke silap, late katanya katingan ke Honda baru longrah nyo kau ujian lam ya nu. Katingan ke silap baru nyo puplung le ujian raya kalam. Galam nendai tu. Makanya ibadat kita tidak sepadan untuk mendapatkan syurga. Makanya tamlake ba Allah, ya Allah memang lun han patut tamong syurga ya Allah. Akan tetapi lun hai lun tun azab neraka ya Allah. Maka dengan ridha drawan ya Allah neputamong lun menjadi ahli syurga. Wallahu a'lam bissawab wa ilaihil marji wal ma'ab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.